Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hangoluan, renungan harian pagi ini, Kamis 3 April 2025, dengan bacaan Alkitab dari Lukas pasal 14 ayat 1 sampai 24. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Lukas pasal 14 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Hidup berbela rasa. Jika kita hidup membantu orang yang kesusahan, apakah yang kita rasakan? Adakah kita merasa susah atau merasa khawatir? Mungkin tidak. Jika kita membantu orang yang kesusahan, pasti dari dalam diri kita akan timbul sukacita. Kita tidak hanya memperoleh berkat dari kita membantu orang yang kesusahan, tetapi juga sudah membantu mereka mempertahankan hidup karena apa yang kita beri dan bantu. Hidup yang mau bermurah hati dan membantu sesama pasti akan Tuhan balaskan dengan balasan yang setimpal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada renungan hari ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang memberi pengajaran dalam perumpamaan tentang perayaan pesta. Pada hari Sabat, Tuhan Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin Farisi untuk makan. Yesus melihat bahwa tamu undangan berlomba untuk duduk di tempat kehormatan. Lalu Yesus memberikan pengajaran kepada mereka bahwa mereka harus memilih duduk di tempat yang paling rendah. Maka tuan rumah akan mempersilahkannya untuk duduk di depan. Tidak hanya sampai di situ, Yesus juga mengajarkan kepada tuan rumah yang mengundang dia ke acara perjamuan makan itu, bahwa apabila ia mengadakan perjamuan, haruslah ia mengundang orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan orang-orang buta. Apa maksud dari pengajaran Yesus ini? Ini adalah bentuk dari bela rasa yang dapat kita tiru dari Yesus. Tuhan Yesus datang kepada orang-orang yang sakit dan terabaikan dari tengah masyarakat. Tuhan Yesus dalam kasih-Nya menganggap mereka adalah orang-orang yang berharga di matanya. Jika orang-orang di sekitarnya tidak memperdulikan dia, maka Tuhan sungguh memperdulikan mereka. Ini juga merupakan bentuk kemurahan hati yang harus kita tunjukkan kepada mereka. Memang mereka tidak dapat membalas apa yang kita perbuat, sebab mereka tidak punya apa-apa. Tapi yakinlah akan ada doa yang mereka panjatkan kepada kita, dan itu merupakan balasan yang luar biasa, melebihi apapun. Tuhan senantiasa mendengar jeritan dan doa orang-orang yang kecil dan dianggap hina. Saudaraku, jika engkau mempunyai materi yang cukup hari ini, berbela rasalah kepada orang-orang yang hidup dalam kesusahan dan terpinggirkan. Perluaslah kasih kepada sesama dengan menebarkan kebaikan kepada mereka. Jangan pernah mempunyai sikap mencari pujian atau keuntungan pribadi dalam berbuat baik. Allah melihat setiap perbuatan baik kita dan Dia akan membalaskannya berkali-kali lipat.
Hiduplah untuk peka dalam melihat penderitaan dan kesusahan orang lain. Berkat Tuhan akan ada bagi kita yang senantiasa berbela rasa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman Tuhan dengan melihat dan menolong orang yang ada dalam kesusahan. Kami akan bermurah hati kepada mereka tanpa mengharapkan imbalan. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh calon pendeta Windy Christina Siagian STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.